warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapak ke Semarang. Disiarkan langsung dari Jalan Pahlawan nomor 1, Simpang 5, Semarang. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah Widaiswara dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Bertepatan dengan 1 tahun pencanangan core value ASN, yaitu berakhlak, dengan tagline bangga melayani bangsa. Baik, selamat datang Bapak Lamimi. Selamat datang Bapak. Ya, kita gantian pakai maskernya ya Pak ya. Siap. Saya mau bertanya, Bapak sejak kapan menjadi Widaiswara Bapak? Baik, terima kasih Bapak Bapak ke Semarang yang saya hormati. Saya sejak 2014 ya? Ya, telah menjadi Widaiswara. Ya. Pertama Widaiswara di mana Bapak? Saya di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Baik. Dan bertepatan dengan peringatan 1 tahun pencanangan core value ASN, kita akan mendengarkan apa yang dimaksud dengan core value ASN dari orang hebat seperti Pak Lamimi. Silakan Pak Lamimi bisa bercerita bagaimana sejarah atau pandangan Bapak tentang 1 tahun core value ASN. Terima kasih Bapak Kepala Bappenkes, ya, para pemirsa sekalian yang juga saya hormati. Berbicara terkait dengan core values ASN, memang pada tanggal 27 Juli tahun 2021 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi ya, Bapak Jokowi telah mencanangkan core values ASN. Core value ASN. Ya, jadi tepat pada hari ini Rabu tanggal 27 Juli 2022, core values ini telah 1 tahun diluncurkan oleh Bapak Presiden kita. Nah, tepatnya di kantor Kementerian Pan-RB ya? Ya, betul Bapak. Jadi di Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan pada waktu itu menterinya Pak Cahyokumolo ya? Cahyokumolo. Almarhum. Ya, dan itu telah dicanangkan core values ASN, di mana core values ini adalah kumpulan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap aparatur sipil negara, dimanapun dia berada, dimanapun dia bertugas, baik itu di instansi pusat maupun di instansi daerah, harus memiliki nilai yang sama, yang harus diterapkan oleh setiap aparatur sipil negara. Baik Bapak, sebagai Widaiswara kita suka melatih laser ya Pak ya. Ini masuk ke agenda berapa ini Pak? Untuk core values ASN ini dia masuk di agenda yang kedua. Agenda kedua ya. Agenda kedua itu namanya agenda nilai dasar ASN. Nilai dasar ASN. Ya. Ya. Dan sebelumnya saya sudah kenal beliau, Bapak Lamimi ini sebagai pelatih khususnya di agenda 1 Pak ya. Ya. Nah, sebelum kita ke agenda 2, mungkin Bapak bisa cerita hubungannya antara agenda 1 terkait dengan agenda 2, khususnya kalau saya pelajari itu kaitannya dengan loyal. Bagaimana Bapak? Baik, terima kasih Kepala Bapak Bappenkes. Jadi memang di agenda pembelajaran Lassar CPNS, baik itu agenda 1, 2, 3, dan 4, itu semua saling keterkaitan dan memang sangat terintegrasi. Ya. Nah, kaitannya dengan agenda 1 dan agenda 2, di mana agenda 1 itu adalah agenda sikap perilaku bela negara yang terdiri dari 3 buah modul pembelajaran. Yang pertama tetap ya, masih tetap seperti sebelumnya ya. Sama. Jadi yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Dan nilai-nilai dasar bela negara. Ya, itu yang pertama, modul yang pertama, dan modul yang kedua adalah analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer. Ya, betul. Dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara. Baik. Terkait dengan situasi yang saat ini, di mana banyak sekali medsos berkeliaran dan sebagainya, pentingnya bela negara itu di mana Pak? Baik, Kepala Bappenkes dan pemirsa sekalian yang saya hormati, di sini bela negara ini memang diajarkan kepada seluruh aparatur sipil negara. Namun lagi-lagi kita perlu ingat bahwa bela negara ini sejak Undang-Undang Dasar 1945 diluncurkan 77 tahun yang lalu.
di pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 juga di situ telah disematkan. Jadi dua pasal itu telah disematkan bahwa tiap-tiap warga negara, siapapun dia, dimanapun dia berada, itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya bela negara. Bela negara. Ya, betul. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ternyata bela negara bukan hanya di Latsar sekarang. Bukan. Setiap pelatihan kepemimpinan itu sekarang wajib ikut. Bagaimana Bapak gambarannya tentang kewajiban bela negara dalam setiap pelatihan kepemimpinan itu sendiri? Baik, jadi bela negara ini memang bukan hanya di Latsar ya Pak tapi di semua lini tingkatan pendidikan, baik itu sekarang yang namanya di PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas, maupun di PKA, atau pelatihan kepemimpinan administrasi atau administrator, itu wajib hukumnya untuk mempelajari terkait dengan materi bela negara. Nah, karena apa? Materi bela negara ini adalah materi yang sangat-sangat penting, di mana diajarkan setiap aparatur sipil negara harus memiliki 3 hal sesuai dengan apa yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang pertama adalah setiap ASN itu harus memiliki yang pertama ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Itu tugas dan fungsi dan ASN. Tugas dan fungsi ASN di pasal 10 dalam Undang-Undang 15 sudah jelas. Yang kedua adalah ASN sebagai pelayan publik. ASN sebagai pelayan publik, ingat ya, bagi ASN semua, termasuk yang diajarin sejak awal itu di CPNS, harus paham bahwasanya kedua atau nomor 2 dari fungsi dan tugas ASN adalah sebagai pelayan publik, ya. Ingat, pelayan publik. Oke, lanjut. Itu berarti apa, Pak? Dan yang ketiga adalah ASN sebagai perekat pemersatu bangsa. Perekat pemersatu bangsa. Artinya Anda harus dengan bela negara, artinya adalah bagian dari orang-orang yang mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Baik, Pak. Sedikit lagi, Pak. Kembali ke nilai-nilai dasar PNS, Pak. Baik. Yang paling atau dari 7 nilai-nilai dasar itu ada 3 pada berlaku sehingga ada 21, Pak. Menurut Bapak itu ada spesial tertentu atau bagaimana tuh, Pak? Saya kira semua pedoman perilaku di dalam 7 nilai itu, jadi berakhlak itu adalah core values dari setiap ASN. Yang pertama dari 7 nilai itu, yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Pelayanan itu dimana seorang ASN harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada penerima layanan, artinya kepada publik. Siapapun dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel itu maksudnya dalam memberikan pelayanan itu harus betul-betul sesuai dengan regulasi. Aturan yang ada, SOP yang jelas. Akuntabel. Dan tepat dan memuaskan kepada publik atau penerima layanan. Dan yang ketiga adalah kompeten. Nah, ini kompeten tuh banyak orang bilang kompeten gitu. Nah, gimana nih Pak, kompetennya gimana maksudnya? Nah, kompeten ini artinya setiap ASN itu sekarang harus memiliki kompetensi, harus memiliki keahlian. Sekarang ASN dengan adanya Undang-Undang 15 tidak ada lagi ASN dianggap sebagai staf di kantor, tapi mereka sudah memiliki jabatan. Saya sebutnya pejabat Jadi tidak ada lagi sekarang ada ASN sebagai staf A, B, C dan seterusnya. Tidak ada. Tapi minimal mereka itu sudah diberikan tanggung jawab atau jabatan, apakah itu sebagai analis, apakah sebagai peranata maupun pengelola dan lain sebagainya. Jadi memiliki tanggung jawab. Maka dia harus kompeten, artinya mampu melaksanakan tugas itu dengan baik, dan dia bisa harus bertanggungjawabkan. Kompeten sesuai jabatan yang dimiliki. Selanjutnya, Pak. Dan yang keempat adalah harmonis. Harmonis, Pak. Harmonis itu maksudnya bagaimana setiap ASN itu harus bisa menjaga harmonisasi dengan stakeholder terkait, dengan rekan kerjanya, sehingga dia tidak bekerja sendiri, tapi dia harus bisa menjalin komunikasi dengan temannya dengan baik, sehingga suasana kantor kondusif karena ruang kerja itu bisa kondusif sesuai dengan harapan. Kalau
tidak memiliki nilai dasar berakhlak yang harmonis, Anda ditempatkan dimanapun tidak akan merasa kondusif. Begitu ya Pak. Jadi selanjutnya apa Pak? Ya, dan nilai yang kelima adalah loyal. Nah, lagi-lagi nilai loyal ini sangat-sangat tadi akan lekat dengan agenda 1 itu yang nah, sampaikan ini ya. kaitannya dengan agenda 1 sebagai agenda sikap perilaku bela negara. Nah, loyal ini yang diutamakan adalah loyal kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan loyal kepada ulil amri ya, artinya dari segi pemerintahan yang sah. Siapapun pimpinan, siapapun pemerintah yang ada saat ini maupun ke depan, itu setiap ASN wajib untuk mematuhi semua aturan regulasi yang disampaikan oleh pimpinan kita. Jadi loyal kepada negara dan loyal kepada pemerintah yang sah. Termasuk kepada pimpinan atasan dimanapun kita bekerja. Tapi tetap jangan ABS ya Pak. Nah, nggak boleh. Jadi harus loyal. Asal Bapak senang. Nggak boleh itu di luar itu ya. Tetap harus ikuti koridor karena kita sebagai pelaksana kebijakan publik. Bahkan kita pun sebagai pembuat, kemudian pelaksana kebijakan publiknya dimainkan, jangan begitu. Oke. Kemudian apa Pak? Dua terakhir ya? Dua terakhir yaitu ke-6, yaitu adaptif. Adaptif ini artinya bahwa setiap ASN itu mampu menyesuaikan dimanapun dia bekerja, menyesuaikan dengan lingkungan, dengan pimpinannya, dengan pekerjaannya. Jadi dia harus betul-betul cepat menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dimanapun dia bekerja, apapun bentuk kerjanya, itu harus cepat menyesuaikan sehingga dia betul-betul bisa mudah beradaptasi. Kata-kata penting ya, cepat menyesuaikan. Adaptasi. Dia cepat beradaptasi. Karena namanya kita juga di adaptif harus inovatif, kreatif, atau gimana? Betul Pak. Jadi adaptif itu dalam arti karena perkembangan situasi zaman sekarang ini ya, serba teknologi, maka seorang ASN dia harus mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Misalnya era digitalisasi sekarang ini, seorang ASN harus mampu bagaimana menggunakan media-media dalam rangka mendukung pelaksanaan pekerjaannya. Sehingga Pak Presiden mengatakan bahwa Indonesia saat ini sudah serba hybrid. Hybrid itu maksudnya serba cepat, tepat, tidak lagi menunggu lama-lama. Selagi masih bisa dipercepat, tidak boleh kita memberikan pelayanan itu dengan lama atau membutuhkan waktu yang berkepanjangan. Gitu. Jadi harus mampu beradaptasi. Ingat ya, tinggal satu lagi kita dengarkan. Waktu juga yang membatasi kita dengarkan berikut sebagai nilai-nilai dasar yang terakhir. Apa itu Pak? Baik, terima kasih. Nah, nilai yang terakhir dari berakhlak itu adalah kolaboratif. Kolaboratif ini adalah bahwasanya kita dalam bekerja, ya, dalam satu instansi itu harus mampu berkolaborasi dengan instansi yang lain, stakeholder yang lain. Jadi Republik ini tidak bisa diurus oleh satu kementerian, satu lembaga, tidak. Harus berkolaborasi lintas sektor. Itulah maksudnya. Jadi sangat sangat bagus sekali ya Bapak Presiden telah meluncurkan core values ini, di mana 7 nilai yang ada, mulai dari berorientasi pelayanan, ya, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, itu betul-betul nilai yang harus dimiliki oleh setiap aparatur sipil negara. Sebagai penutup Pak, Bapak telah mendengar mungkin bagaimana ASN itu di tahun 2045 itu menjadi tahun Indonesia Emas, dan itu harapan pemerintah dalam membentuk Smart ASN. Apa sih Pak maksud Smart ASN itu? Luar biasa. Nah, Smart ASN ini apa itu Pak? Kepala Perkes ya Pak Asep ya. Jadi inilah sebenarnya ending dari seluruh rencana kerja pemerintah, ya, di mana pada tahun 2024 100 tahun Indonesia merdeka, ya, maka itu akan 2024 sampai mungkin Pak 2025 lah. 2025 ya kan 100 tahun ya Pak ya. Ya betul. Ya betul. Ya, 2025 ya 2025 bagaimana tuh Pak? 2025 itu akan Indonesia insya Allah nanti akan menjadi Indonesia Emas, di mana pada tahun itu ya 100 tahun ya, Indonesia merdeka 2045 maksudnya. Betul. Jadi itu betul-betul akan menjadi titik
titik apa? Titik-titik noda Nah, yang ada di dalam dada. Itu lagu. Titik di mana artinya Indonesia itu akan mencapai keemasannya. Oh, iya. Sehingga setiap ASN juga harus mampu kira-kira bagaimana dalam rangka mencapai Indonesia emas itu ya. Iya. Mulai dari sekarang itu harus mempersiapkan diri. Satu apa? Ya. Kira-kira untuk mencapai Indonesia emas itu dengan smart ASN. Nah, smart ASN itu artinya ASN dimanapun dia berada harus memiliki jiwa profesionalitas Iya, dalam iya. bekerja. Jiwa Profesionalitas. Jadi yang 3 hal itu yang harus dimiliki oleh ASN kaitannya dengan Indonesia Emas. Yang pertama adalah setiap ASN harus mampu bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki secara profesional. Profesional, kompetensi, ingat. Profesional dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya, jadi yang pertama adalah ASN itu cukup dia bekerja sesuai dengan tugas pokok yang dia miliki. Iya. Karena setiap ASN kan memiliki tugas pokok yang jelas. Iya. Yang kedua, dia melaksanakan tugas pokok itu secara profesional. Iya. Dan yang ketiga adalah melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Tapi ada hal penting juga tentang kemampuan berbahasa Inggris katanya, berbahasa asing. Itu. Ya. Jadi memang karena memang dunia saat ini ya bahasa Inggris ini sudah menjadi bahasa internasional. Okay. Dan dengan perkembangan teknologi itu semua menggunakan bahasa asing ya, salah satunya adalah bahasa Inggris. Maka memang ya pemirsa sekalian ya, jadi kemampuan bahasa Inggris berbahasa asing kita itu terus diasah, terus dipacu. Ini salah satu upaya bagaimana kita mampu menyesuaikan untuk menghadapi era global. Iya. Di dalam agenda 3 kita mengenal manajemen ASN dan smart ASN. Ya. Salah satunya adalah bagaimana seorang PNS mampu juga di bidang literasi digital. Nah, maksudnya apa tuh, Pak? Literasi digital itu artinya seorang ASN itu harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi kaitannya dengan digitalisasi. Nah, sekarang ini kan semua serba digital ini, ya kan? Di Android, di gawai, di gadget kita ini sebenarnya kalau kita tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan dunia teknologi, ya, berdigital sosial atau bersosial media lewat digital, ini berbahaya. Nah, seperti yang kita lihat saat ini di media-media sosial banyak sekali konten-konten yang sifatnya itu akan merusak anak bangsa. Ya. Nah, ini berbahaya nih. Jadi setiap ASN ke depan dia harus mampu mengembangkan dan menyesuaikan dengan digitalisasi. Artinya dia harus bisa memilah, walaupun dengan perkembangan teknologi yang sudah serba canggih, tapi dia harus bisa melihat di situ. Karena konten-konten yang bisa di-share itu Pak ya, ada koridor-koridor. Ada koridornya, ada rambu-rambunya yang harus diketahui juga oleh seluruh ASN. Iya. Bagaimana dengan jiwa entrepreneurnya Pak? Yang harus dimiliki orang ASN sebagai wujud dari smart ASN itu. Nah, jiwa entrepreneur ini artinya memang setiap ASN itu dia harus betul-betul di samping kemampuan berdigital ya, artinya bersosial media, dia juga harus mampu berkomunikasi dengan publik. Artinya komunikasi yang soft, yang santun ya. Jadi dalam dunia komunikasi, digitalisasi, entrepreneur itu harus betul-betul dia mampu melihat mana konten-konten yang bisa di-share yang berbau positif, mana yang tidak. Nah, ada satu cara pemirsa. Jadi salah satu cara kita sebagai ASN supaya tidak terjebak pada konten-konten yang tidak benar dan tidak baik, maka ingat 2 hal. Jangan men-share berita yang kira-kira belum dipercaya kebenarannya. Nah, jangan men-share berita yang belum dipercaya kebenarannya. Ya, jadi 2 hal ini Pak. Jadi saring dan share. Sharing dan share sebelum share. Nah, jadi disaring dulu, baru di-share. Kalau misalnya setidaknya konten ini setelah disaring tidak perlu diteruskan ya, ke orang lain atau ke publik, ya cukup dihapus. Hapus di situ, hentikan, stop sampai di situ. Ya, stop sampai di situ. Jangan di-share, ya kadang duluan tangan kita ini bergerak daripada otak kita yang berpikir. Nah, ini ASN ini harus perhatikan hal-hal seperti itu. Artinya hati-hati dengan hoax. Ya. Nah, kecepatan jari lebih cepat dari kecepatan otak. Nah, ini yang harus diperhatikan. Baik, selebihnya adalah kita juga bisa membaca beberapa literatur terkait dengan berakhlak ya.
kemudian harapan pemerintah untuk pendidikan ASN yang selalu smart, tanda kita harus siap untuk menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Bagi teman-teman dasar yang ada di sini sekarang, itu adalah bagian Anda nanti 2045 adalah pengganti kami. Saya umur 56, berarti kalau 23 tahun berarti sudah 79. Betul-betul. Tapi ketika Anda yang sudah berumur 30 atau 26 ini waktunya Anda menggantikan kami. Selamat jumpa kembali di podcast Bapak Kes Semarang, disiar langsung dari Jalan Pahlawan nomor 1 Simpang 5 Semarang. Terima kasih Pak Lamuni atas kehadirannya. Mudah-mudahan sehat selalu dan selamat kembali ke Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.